Dari dulu kita semua sudah tahu kalau banyak sekali mobil kencang bertebaran. Contohnya seperti street legal car Ferrari F40 keluaran tahun 1987 yang hadir sebagai mobil pertama yang diklaim bisa mencapai kecepatan 201 mil per hour atau setara dengan 323 km per jam. Terus dilanjut lagi di tahun 2005 dengan kehadiran Bugatti Veyron yang berhasil memecahkan rekor dengan kecepatan 253 mil per hour atau 407 km per jam. Dan kemarin, di tahun 2019, Bugatti Chiron berhasil meraih 304 mil per hour atau setara dengan 489 km per jam. By the way, jangan bilang nama mobil yang gak street legal ya. Tapi di luar hal itu, ada yang ngeh gak sih? Kalau setelah hampir 4 dekade, perkembangan kecepatan maksimal mobil masih segitu-segitu aja. Serasa nggak terlalu signifikan secara presentasi, kurang lebih sekitar 50%-an doang. Terutama untuk F1 sama MotoGP, semuanya cuma bisa berlari di kisaran 300 km per jaman aja. Belum ada tuh yang lari 400 km per jam lebih. Yang tentunya, kasus ini bagi kita semua bakalan jadi pertanyaan besar. Sebenarnya ngapain aja sih engineer selama 35 tahun ini? Apa mungkin karena takut dijepret kamera di tol kalau mobilnya kekencangan? Atau khawatir otak pengemudinya nge-lag? Bukan. Tentunya banyak juga variabel lain yang mempengaruhi dan tentunya bakalan kita bahas di video kita kali ini. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembahasannya, kita mau ucapin terima kasih terlebih dahulu ke Megacools, yakni sebuah perusahaan anak bangsa dengan produk-produk berkualitasnya yang udah mau mensupport kita di banyak sekali video. So, untuk kalian yang penasaran dengan produk-produk dari Megacools ini, langsung aja datengin landing page-nya di www.megacools.com. Oke, untuk permasalahan ini sebenarnya adalah perbedaan kecepatan yang sedikit nyatanya butuh effort yang sangat besar, bahkan hingga berkali-kali lipatnya. Itu untuk jawaban singkatnya. Karena pada prakteknya ada banyak faktor yang perlu diperhitungkan seperti downforce yang harus diperhatikan, lift, dan juga drag atau air resistance yang ujung-ujungnya semua berhubungan dengan aerodynamically serta perhitungan eksponensial. Effort atau usaha yang berkali-kali lipat, mulai dari desain hingga biaya yang dibutuhkan. Contohnya deh, misalkan kalian punya Beat atau Vario dengan top speed, let's say di 120 km per jam, terus mau dirubah jadi 140 km per jam. Jelas, dana dan perubahan bisa kita bilang cukup masif, bener nggak? Belum lagi dari faktor lainnya seperti pengereman juga harus disesuaikan lagi. Karena sudah pasti power yang dibutuhkan saat melawan tekanan, saat berakselerasi ataupun daya tahan mesin saat melawan udara sangat mengintimidasi. Contohnya lagi, mobil dengan mesin yang bertenaga 250 horsepower biasanya itu bisa berlari dengan top speed di angka 250 km per jam. Maka untuk mencapai 300 km per jam, nyatanya dibutuhkan daya yang jauh lebih tinggi di kisaran 800 horsepower. Sampai sini nggak? Kecepatan selisih 100 km per jam aja, tapi daya yang harus naik itu ada di kisaran 550 horsepower. Dan tentunya bikin mobil kencang itu bukan cuma masalah power aja, tapi semua aspek juga harus mengimbangi, bener gak? Nah, kira-kira aspek apa aja sih yang jadi krusial saat mencoba memecahkan rekor kecepatan? Yang pertama, mulai dari bagian ban. Sekilas memang bagian ini paling sering diremehkan. Tapi nyatanya komponen inilah satu-satunya yang menghubungkan motor dan juga mobil kita dengan permukaan jalan. Dan bisa dibayangkan, dengan kecepatan 300 mil per hour, jelas ban-ban dengan kualitas standar akan langsung menjadi bencana bagi sang pengguna. Yang bisa kita simpulkan juga, justru ban adalah segalanya, sebagai salah satu faktor terpenting meraih kecepatan. Contohnya seperti ban yang digunakan Bugatti Chiron untuk memecahkan rekor World Legal Car tercepat, di mana pada saat kecepatan maksimal, ban dari Bugatti ini akan berputar sebanyak 68 kali setiap detiknya. Kebayang nggak? Yang diperhitungkan juga oleh para engineer bahwa ban ini akan mendapatkan beban kerja sebesar 7 ton per detiknya yang siap merobek ban mahal tersebut. Dalam penjelasannya, chief engineer Bugatti sendiri pernah berkata, kalau bagian ini merupakan bagian terpenting, karena pada prakteknya, Bugatti Chiron standar aja dengan versi super sportnya 300 plus membutuhkan ban yang berbeda dengan top speed yang gak jauh berbeda. Dimana untuk ban yang digunakan Bugatti Super Sport 300 plus atau 300 plus ini diproduksi menggunakan material-material terbaik seperti penggunaan lapisan karbon fiber di dalam karkas bannya yang diklaim
10 kali lipat lebih kuat dari baja, tapi lebih ringan 5 kali lipatnya dari baja. Selain itu, tentu sebelum digunakan oleh Chiron untuk memecahkan rekor, ban-ban ini juga harus diuji dengan standarisasi ban kelas tinggi, seperti standarisasi ban pesawat tempur dan juga sekelas peralatan NASA lainnya untuk memastikan kalau ban tersebut bisa mencapai kecepatan lebih dari 300 mil per hour. Tapi tentunya, setelah ban ini kita juga akan menghadapi masalah yang kedua, yakni sumber tenaga untuk memutar ban-bannya. Yang kedua adalah bagian mesin. Kita ambil contoh lain biar nggak banyak protes di kolom komentar, yakni Koenigsegg Jesko Absolute sebagai salah satu mobil yang paling sering dibandingkan dengan Chiron, di mana Jesko ini sendiri bisa meraih kecepatan hingga 330 mil per hour dengan versi spesialnya, yakni Jesko Absolute berseri A65 yang hadir dengan mesin berkonfigurasi 6,6 liter V8 engine twin turbocharger yang dapat menghasilkan output daya hingga 1603 horsepower. Nah, makanya kita nggak pakai mobil ini dari awal, alasannya bukan lain karena dengan mesin V8-nya ini, mesin ini akan dipaksa berputar lebih cepat untuk menghasilkan daya yang sama. Selain itu, kayaknya mobil ini bukanlah mobil road legal car. Karena kalau kita coba searching, mobil road legal car tercepat saat ini masih dipegang oleh Bugatti Chiron. Dan juga bisa kita bayangkan dengan mesin yang sedikit lebih kecil ini, Koenigsegg Jesko itu bakalan berkitir hingga max rev yang lebih tinggi di 8.500 rpm. Sedangkan Chiron untuk menghasilkan daya yang sama cukup bekerja di 6.500 rpm aja. Yang sudah pasti, untuk standarisasi road legal car, durabilitas mesin Koenigsegg akan lebih rendah. Belum lagi kalau kita nilai dengan hadirnya pre-valve yang udah pernah kita bahas juga dengan simulasi 3D. Membuat mobil dari Koenigsegg menurut kacamata awam kita bakalan sedikit lebih ringkih dibandingkan Chiron. Yang dimana faktor-faktor tersebut juga sangat diperhitungkan setiap pabrikan untuk memecahkan rekor kecepatannya sesuai dengan prediksi dan perhitungan mereka masing-masing. Tapi di luar itu semua, nyatanya musuh terbesar bagi para engineer untuk menghasilkan kendaraan dengan kecepatan lebih dari 300 mil per hour adalah udara. Drag atau air resistance. Seperti yang kita bilang di awal, hal tersebut adalah masalah terbesar bagi kendaraan untuk meraih kecepatan. Ini ibarat kita lagi berenang di air, karena saat kita berenang, kita akan merasakan sebuah bobot dari air saat melaju. Dan semakin cepat kita melaju, maka membutuhkan tenaga yang lebih besar, dan juga kita akan merasakan beban dari air yang semakin berat. Selain itu, hal tersebut juga diperkuat dengan statement dari Chief Engineer Koenigsegg yang berkata, untuk mendapatkan kecepatan dari 200 hingga 300 mil per hour, itu membutuhkan upaya berkali-kali lipat, terutama di bagian aerodinamik ini. Perbedaan desain bodi antara kendaraan dengan top speed 200 mil per hour dan juga 300 mil per hour ini akan sangat jauh. Dan oleh karena masalah tersebut, sudah menjadi tujuan utama dari desainer bodi terbaik dunia untuk mengurangi air resistance sebanyak mungkin. Dimana selain dari bobot mesin yang ringan, bagian inilah yang menjadi senjata andalan Koenigsegg Jesko Absolute untuk menghasilkan top speed yang lebih besar dibandingkan dengan Chiron hingga 330 mil per hour. Contohnya, upaya Koenigsegg ini bisa kita lihat di beberapa bagian, seperti pada bagian flattened tail yang lebih panjang dibanding Chiron, dengan tujuan untuk menghasilkan aliran udara yang lebih seamless serta meminimalisir udara yang terjebak di area ekor mobil, yang biasanya akan memberikan tambahan air resistance atau drag. Selanjutnya, untuk memecahkan rekor kecepatan, Jesko melepaskan juga spoiler atau rear wing-nya dan merubahnya menjadi Jesko Absolute. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban dari downforce dari 3000 pounds menjadi 330 pounds aja. Gimana? Gokil nggak perjuangan Jesko ini buat mengalahkan Koenigsegg dengan selisih top speed yang sedikit ini? Dan untuk menanggulangi kejadian mobil terbang saat melaju di kecepatan tinggi, maka tugas dari rear wing berukuran besar sebelumnya diganti oleh sepasang tail fins berukuran kecil di belakang. Mungkin sepintas sebagian dari teman-teman bakal menilai, siripnya itu kayaknya kecil banget dan seperti tidak berguna. Tapi nyatanya, ekor sirip ini bisa menanggulangi terjadinya turbulensi di area belakang mobil. Tapi efek sampingnya, Absolute Jesko akan sangat buruk saat melakukan manuver. Selain itu, jika kita beralih ke bagian samping, kita juga bakalan melihat ventilasi yang berfungsi untuk memperkecil air resistance yang sangat berguna untuk meminimalisir bobot dari udara. Oke, itu dia 3 faktor utama untuk meraih kecepatan.
Tapi mau bagaimanapun caranya, dan sebesar apapun atau sekecil apapun selisihnya, perjuangan dan inovasi para engineer selama 35 tahun ini sangat patut untuk kita apresiasi. Karena selalu bisa memberikan terobosan berupa rekor kecepatan terbaru setiap tahunnya. Yang kita harapkan juga evolusi teknologi ini suatu hari akan diturunkan juga ke kelas kendaraan skala mass production untuk kita nikmati dengan biaya yang lebih terjangkau. Dan kita rasa cukup untuk informasi yang bisa kita berikan di video kita kali ini. Seperti biasa, jangan ragu untuk berdiskusi. Saya Muhammad Karir undur diri dan sampai jumpa lagi.